Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Haul Gus Dur kedua, Wali Paidi bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur, dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paidi tersenyum-senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Paidi sendiri duduk bersama 4 orang dengan satu cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Pak Ijo tetangga Wali Paidi mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paidi. Kang, menurut sampean gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu? Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah. Sebelum Gus Dur jadi presiden, jawab Wali Paidi. Wah, sip iki Kang, gimana ceritanya? Kata teman-teman yang lain. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istihoroh. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima, dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah 2 yang ditanyakan kepadanya, dan semuanya tidak pernah meleset. Hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan endalem, menunggu beliau pulang, dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah 2, dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah 2 yang dia terima. Jelas Wali Paidi. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya, sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima, ucap Pak Ijo kepada Wali Paidi. Tidak mesti begitu, kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita, yang jadi dosen di sebuah salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paidi. Iya saya tahu Kang. Jawab Pak Ijo. Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri? Tanya Wali Paidi lagi. Tidak Kang, Pak Ridwan jelas gak bisa, ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban, jawab Pak Ijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paidi sekali lagi. Ya tentu tidak Kang, jawab Pak Ijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokok DJ Samsunya dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya. Sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur, menafsiri isyarah yang diterima Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Ya ini memang tugas yang sangat berat Gus. Dan sampean akan diturunkan oleh rakyat, sampean sendiri. Kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Wali Paidi melanjutkan, Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepimpinannya kelak, beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya, biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai 2 NU sangat dikenal. Karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh ta'zim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini, walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan, dan ramailah berita pertemuan di kala itu, dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit, disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden yaitu poros tengah.
Dan kebetulan pemimpin kelompok Kiai Sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban, jadi paslah sebutan bagi mereka yaitu Poros Langit, dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden, walaupun Gus Dur dan para Kiai Sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para Kiai Sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra, mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama, kadang di Istana Presiden kadang di Istana Wakil Presiden, tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini, mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu, mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur. Mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur, mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang belak-belakan. Gus Dur berprinsip padakno pengucapmu podo karo karepe atimu. Begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja, Gus Dur dengan enteng menjawab dia itu bodoh. Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau gak salah masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega, ngambeklah Bu Mega waktu itu, Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur. Ketika sarapan pagi bersama di Istana Wakil Presiden, dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan, inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden. Batin mereka. Dan barulah para Kiai Sepuh dapat isyarah lagi, kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden, para Kiai Sepuh atau Kiai Poros Langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para Kiai Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega, walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi, biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang KPD para Kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah, isyarah hanyalah perlambang. Para Kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya, bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah, Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya. Dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut, Sayyidina Ali menjawab, pertama aku berniat membunuhmu karena Allah, tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu, maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan, dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar, dan kita semua tahu Gus Dur akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat dua, yaitu kasus Bulog Gata. Pak Ijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini, mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi. Mereka sangat penasaran, apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Pak Ijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lalu sampean dapat cerita dari mana, tanya Pak Ijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum dan menyeruput selepek kopi lalu ngeloyor.